Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa pria dan wanita sering melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda? Kadang rasanya seperti kita berbicara dalam bahasa otak yang berbeda. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan. Ada alasan ilmiahnya. Dan hari ini kita akan membahas 10 perbedaan menarik antara otak pria dan wanita yang dibuktikan oleh sains dan terlihat jelas di kehidupan sehari-hari. Siap? Mari kita mulai. Nomor 1. Ukuran otak. Secara rata-rata, otak pria sekitar 10% lebih besar. Tapi ini hanya penyesuaian terhadap ukuran tubuh, sama seperti truk besar yang memerlukan mesin lebih besar. Bukan berarti lebih cepat atau lebih baik, hanya sesuai kapasitas. Yang penting adalah bagaimana otak diatur dan digunakan. Otak wanita memiliki kepadatan materi abu-abu, gray matter, yang lebih tinggi, yang berperan dalam pemrosesan dan pengambilan keputusan. Sementara otak pria memiliki volume materi putih, white matter, yang lebih banyak, yang menghubungkan berbagai area otak agar informasi berpindah cepat. Ibaratnya, otak wanita punya lebih banyak meja kerja untuk fokus mendalam, sedangkan otak pria punya jalan tol untuk transfer informasi cepat. Nomor 2. Bicara dan bahasa. Wanita umumnya lebih ekspresif, menggunakan lebih banyak kata, dan lebih mudah menguasai bahasa baru. Ini karena mereka memproses bahasa dengan kedua belah sisi otak, sedangkan pria lebih banyak mengandalkan sisi kiri. Hasilnya, wanita sering menceritakan sesuatu dengan detail versi film lengkap, sementara pria merangkumnya dalam beberapa kalimat saja. Bukan salah atau benar, hanya cara kerja otak yang berbeda. Nomor 3. Perbedaan memori. Wanita lebih unggul dalam memori episodik, mengingat suatu peristiwa beserta konteksnya. Siapa yang hadir, apa yang dikatakan, hingga perasaan yang muncul. Itulah mengapa mereka bisa mengingat ulang tahun, janji, bahkan momen memalukanmu 2 tahun lalu. Pria lebih unggul dalam mengingat fakta dan proses, langkah perbaikan mesin, skor pertandingan, atau prosedur kerja. Keduanya sama-sama hebat, hanya fokus pada hal yang berbeda. Nomor 4. Reaksi terhadap stres. Pria cenderung masuk ke mode fight or flight, melawan masalah secara langsung atau menghindarinya. Wanita lebih sering menggunakan respons stand and befriend, mencari koneksi, berbagi cerita, atau mencari dukungan emosional. Dua strategi berbeda, sama-sama dibentuk oleh hormon dan kimia otak. Nomor 5. Pengambilan risiko dan pencarian hadiah. Otak pria merespons dopamin dengan lebih intens, membuat mereka lebih tertarik mengambil risiko demi sensasi atau hadiah. Otak wanita lebih cenderung mempertimbangkan risiko dan dampak jangka panjang, bukan karena takut, tetapi karena strategi. Perbedaan ini terlihat dari cara mengelola uang, mengambil keputusan, hingga mengemudi. Nomor 6. Persepsi rasa sakit. Wanita biasanya merasakan sakit lebih intens, tapi lebih tangguh menghadapi rasa sakit jangka panjang. Pria merasakannya lebih langsung dan cenderung menahannya. Kadang sampai kondisinya parah baru diakui. Ini bukan soal lemah atau kuat, melainkan perbedaan sistem pengolahan rasa sakit di otak. Nomor 7. Suasana hati dan kimia otak. Wanita memiliki kadar serotonin dasar yang lebih rendah, membuat mereka lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi, terutama saat hormon berubah. Pria merespons dopamin dengan kuat, baik untuk motivasi, tapi bisa memicu impulsif jika tidak seimbang. Inilah alasan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Lebih sering terdiagnosis pada anak laki-laki. Nomor 8. Melamun dan overthinking. Wanita punya aktivitas lebih tinggi di default mode network, area otak yang aktif saat melamun atau beristirahat. Ini membuat mereka lebih introspektif dan peka emosi, tapi juga rentan overthinking. Pria biasanya lebih mudah kosong dan benar-benar rileks. Nomor 9.
cinta, dan keterikatan. Cinta mengaktifkan area otak yang berbeda pada pria dan wanita. Bagi wanita, cinta memicu area yang terkait ikatan emosional, rasa percaya, dan memori emosional yang dalam. Bagi pria, cinta lebih sering diproses melalui tindakan, melindungi, membantu, dan memberikan sesuatu. Pria tidak selalu mengungkapkan dengan kata, tetapi dengan perbuatan. Nomor 10. Penuaan otak. Otak wanita cenderung menua lebih lambat saat kadar estrogen stabil, tapi risiko Alzheimer meningkat setelah menopause. Pria mengalami penurunan lebih awal di kemampuan pengambilan keputusan dan koordinasi, namun risiko Alzheimer mereka lebih rendah. Memahami ini membantu kita berkomunikasi lebih baik, berdebat lebih sedikit, dan menghargai orang lain apa adanya. Jadi, perbedaan ini bukan untuk memisahkan kita, tetapi justru untuk saling melengkapi. Jika video ini memberi kamu wawasan baru, tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya tentang pikiran manusia. Dan kalau ada orang yang perlu mendengar ini, bagikan, siapa tahu bisa membuka cara pandang mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.